Erdogan pernah berkata dalam satu puisinya yang indah, katanya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan, masjid-masjid adalah barak militer kami, kubah masjid adalah pelindung kepala kami, menara masjid adalah bayonet kami, dan faithful atau keyakinan, akidah adalah tentara mujahidin kami. Erdogan. Silakan kalau yang mau membangun masjid ya, dengan pesan kaos ini 200.000 termasuk 75.000 untuk membangun masjid. Dan kita insya Allah dengan membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga menurut sabda Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita bahas ya rinciannya tentang ini program Islamic Center for Yatim Du'afa, kecuali Islamic Center for Du'afa ada di deskripsi ini ya. Sekarang kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, bukan tukang telepon. YouTuber tertua di semesta. Beberapa hari ini orang viral ya bicara tentang telepon itu bukan kue Islami dan jangan dimakan. Gini ya, saya prihatin itu. Erdogan itu besok nggak bicara klepon, dia sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia ya, setelah ditutup oleh rejim sebelumnya menjadi museum itu selama 85 tahun sejak 1935 ya, kemudian dibuka kembali oleh Presiden Turki yang kemudian menggemparkan dunia. Vatikan, Paus bicara langsung dari balkon Saint Basilika itu mengatakan memiliki kesedihan mendalam dengan dibukanya Hagia Sophia menjadi masjid ya, dan dia ingin dipertahankan saja menjadi museum. Dia lupa ya, Vatikan itu gereja besar atau katedral besar di Sevilla atau di Sevilla Spanyol itu adalah masjid raya, kemudian diubah menjadi gereja. Sementara Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng Konstantinopel dan kemudian di dalamnya ada katedral besar dibeli dari kaum Kristen Ortodoks yang kalah perang, dan kemudian diubah menjadi gereja dan diubah menjadi masjid dari gereja itu dari tanggal 29 Mei 1453 dan berfungsi 600 tahun lebih menjadi masjid sampai 1934 sebelum diubah oleh penguasa yang anti-Islam, anti syariat Islam, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, menjadi museum selama 85 tahun dari 1935 sampai 2020. Dan Paus mengapa tidak bersedih? Tentu saja tidak bersedih ketika Masjid Raya di Alhambra sekarang dijadikan museum. Tadinya adalah Masjid Raya umat Islam di Cordova. Di Masjid Raya itu sholat orang-orang besar seperti ahli tafsir Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, filsuf Ibnu Hazm di sana, Al-Arabi, Ibnu Arabi, Ibnu Tufail, Ibnu Baja, atau penulis kitab yang terkenal di pesantren di Indonesia, di seluruh dunia, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Semuanya adalah orang-orang yang pernah sholat dan tinggal di Spanyol dan sholat di Masjid Raya yang sangat besar di Alhambra, dan kemudian dihentikan fungsinya untuk menyembah Allah oleh penguasa Kristen dan dijadikan museum. Mengapa orang lebih suka menjadikan tempat ibadah menjadi museum? Dan sekarang museum itu dibuka oleh Erdogan supaya manusia mengenal jati dirinya kembali sebagai hamba Allah dan menjadi tempat bersujud ya, tersungkur menyembah Allah menghadap kiblat. Tetapi orang-orang kufar itu berteriak di seluruh dunia, baik di Amerika,
Yunani, kemudian Rusia, dan negara-negara barat menggunakan media-medianya para kufar itu untuk menyerang keputusan politik dari Erdogan. Dan kemudian Erdogan itu tidak berhenti di situ. Setelah itu dia punya proyek besar lagi. Sementara kita masih bicara tentang klepon, apakah Islami atau tidak. Erdogan bicara akan membebaskan Al-Aqsa supaya bisa dijadikan tempat sholat dan tidak diseleksi hanya umur 50 tahun yang boleh masuk oleh tentara Israel. Anak-anak muda, remaja tidak boleh sholat di Al-Aqsa. Dia ingin membebaskan dan mengunyah penjajah Israel itu, sehingga memfungsikan kembali orang-orang Palestina dan tanah air Palestina menjadi orang dan tanah yang merdeka sebagaimana semula. Dan tentu kita harapkan dia akan membebaskan katedral, diubah kembali menjadi masjid di Sevilla, supaya orang modern mengenal Tuhannya kembali dan menjadi hamba Allah. Dan setelah itu tentu dia akan melontarkan isu tentang perlunya dibebaskannya masjid raya yang sangat besar, karya umat Islam, karya keemasan arsitektur Islam di Spanyol abad 8, abad 9, yaitu Alhambra, Cordova. Kiranya satu saat Allah izinkan Masjid Alhambra itu atau Masjid Raya di Cordova itu menjadi tempat orang kembali kepada Tuhan dengan cara menyembahnya dan kembali menjadi hamba Allah di masa-masa yang modern, ketika kapitalisme global itu menyerang jantung dunia Islam sehingga mereka menyembah berhala dan menyembah harta benda dunia. Nah, inilah Erdogan yang sekarang memiliki satu visi yang besar, membangkitkan kembali keberanian dunia Islam untuk kembali menjadi pemimpin dunia dan memegang peranan dalam sejarah politik dalam dunia modern. Dan kita harapkan satu saat memang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah setelah futuh Konstantinopel, setelah jatuh dibuka untuk dakwah Konstantinopel yang ada Masjid Hagia Sophia itu. Setelah Konstantinopel, kata Rasulullah, berikutnya adalah Rum atau Vatikan, Roma. Dan Allah sudah siapkan masjid raya terbesar di Eropa, sudah berdiri di jantung pusat Katolik itu, yaitu di Vatikan. Tampaknya umat Islam akan memasuki dan membuka Vatikan untuk Roma, tidak dengan peperangan sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, tetapi cukup dengan dakwah maka takluklah Vatikan. Dan mungkin peran-peran Katolik, kepemimpinan Katolik akan mengecil ketika Islam sudah tiba di Masjid Raya Vatikan, sebagaimana janji dari Rasulullah. Setelah Konstantinopel adalah Roma. Itulah ya tingkat peradaban Turki dan dunia Islam sudah menjangkau hal-hal yang besar soal kepemimpinan di dalam dunia Islam, soal bagaimana membangun khilafah kepemimpinan di dunia Islam sehingga syariat Islam menjadi dominan dalam kehidupan manusia modern. Sementara umat Islam Indonesia setidaknya di dunia medsos masih bicara tentang klepon, padahal Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang lelaki muda belia usia 23 tahun bersama 200.000 mujahidin menaklukkan setelah mengepung Konstantinopel selama 2 bulan dan menaklukkan Konstantinopel, dan kemudian hari Selasa takluk, Rabu, Kamis, Jumat menjadikan Hagia Sophia menjadi tempat sholat Jumat yang pertama, dan imam dan khotibnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih
seorang remaja berusia 23 tahun yang sejak remaja tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan untuk menjadi pemimpin besar tidak perlu cara hal-hal kecil, soal makanan, soal klepon dan lain-lain. Bergeserlah minat-minat intelektual Anda untuk kejayaan dan kemuliaan Islam dan dunia Islam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erdogan pernah berkata dalam satu puisinya yang indah, katanya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan, masjid-masjid adalah barak militer kami, kubah masjid adalah pelindung kepala kami, menara masjid adalah bayonet kami, dan faithful atau keyakinan, akidah adalah tentara mujahidin kami. Erdogan. Bu surları aşacağımızı biliyorum. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz.